Dalam hidup kita sering bertanya-tanya, apa yang membuat seseorang terlihat menarik di mata orang lain? Bukan sekadar wajah, bukan sekadar status, melainkan kebiasaan-kebiasaan kecil yang lahir dari cara kita membawa diri. Para filsuf Stoik mengajarkan bahwa daya tarik sejati bukanlah topeng yang kita kenakan, melainkan hasil dari karakter yang terlatih. Senyum yang tulus, kemampuan mendengar tanpa menghakimi, kehadiran yang membuat orang merasa dihargai, semua itu bukan karunia instan, melainkan buah dari kebiasaan. Menarik secara sosial berarti mampu hadir tanpa harus mendominasi, mampu berbicara tanpa harus meninggikan suara, dan mampu menjadi diri sendiri tanpa merasa rendah. Inilah seni yang akan kita bahas di Arah Baru, karena arah hidup bukan ditentukan oleh apa yang kita miliki, melainkan oleh siapa kita ketika hadir di hadapan orang lain. Dalam kehidupan sosial, ada satu kebiasaan sederhana yang sering diremehkan, tetapi sesungguhnya memiliki daya tarik yang sangat kuat: mendengarkan. Kita terbiasa berpikir bahwa untuk terlihat menarik, kita harus berbicara lebih banyak, harus menceritakan banyak hal, atau harus menunjukkan betapa luasnya pengetahuan kita. Padahal daya tarik yang sejati seringkali lahir bukan dari seberapa banyak kita berbicara, melainkan dari seberapa dalam kita mampu mendengarkan. Mendengarkan bukan hanya soal diam ketika orang lain berbicara. Mendengarkan adalah seni untuk hadir sepenuhnya, dengan perhatian penuh, tanpa tergesa-gesa menyusun jawaban. Disinilah kebiasaan kecil ini menjadi sesuatu yang begitu jarang ditemui, karena manusia pada dasarnya lebih suka didengar daripada mendengar. Jika kita mampu memberi ruang kepada orang lain untuk berbicara, tanpa memotong, tanpa menghakimi, tanpa sibuk menunggu giliran untuk menonjolkan diri, maka orang lain akan merasa dihargai. Dan disitulah letak daya tarik sosial yang sesungguhnya. Stoikisme mengajarkan kepada kita untuk mengendalikan dorongan diri, termasuk dorongan untuk selalu berbicara. Marcus Aurelius pernah menulis, "Bicaralah hanya bila kata-katamu lebih berharga daripada diam." Kalimat ini menyiratkan bahwa mendengarkan bukanlah kelemahan, melainkan bentuk kekuatan batin. Karena hanya orang yang kuat yang mampu menahan diri dari dorongan untuk mendominasi percakapan. Coba perhatikan, ketika kita berada di tengah orang-orang yang selalu ingin didengar, selalu ingin menjadi pusat perhatian, percakapan menjadi melelahkan. Tetapi ketika kita bertemu dengan seseorang yang tulus mendengarkan, yang matanya tidak sibuk mencari perhatian lain, yang kepalanya tidak sibuk memikirkan balasan, kita merasa nyaman, kita merasa aman, kita merasa dihargai. Itulah daya tarik yang membuat orang lain ingin terus dekat. Mendengar lebih banyak daripada berbicara juga melatih kita untuk memahami. Seringkali kita gagal memahami orang lain, bukan karena mereka tidak jelas, tetapi karena kita terlalu sibuk dengan isi kepala kita sendiri. Kita lebih sibuk merencanakan jawaban, menyusun argumen, atau bahkan mencari celah untuk terlihat lebih pintar. Padahal dalam kebijaksanaan sosial, memahami lebih penting daripada memenangkan percakapan. Orang yang mampu memahami lawan bicaranya akan selalu diingat sebagai pribadi yang bijaksana. Kebiasaan ini juga melatih kesabaran. Kita hidup di zaman yang penuh kebisingan, di mana semua orang ingin berbicara, semua orang ingin didengar, semua orang ingin tampil. Tetapi sedikit sekali yang benar-benar mau diam, menahan diri, dan membuka telinga. Dengan membiasakan diri untuk mendengarkan, kita sedang melatih jiwa agar tidak selalu terjebak dalam ego. Kita sedang membentuk karakter yang lebih tenang, lebih sabar, dan lebih bijak. Dan inilah yang secara alami membuat kita terlihat menarik di mata orang lain. Selain itu, mendengarkan juga memberi kita kekuatan untuk mengenal orang lain lebih dalam. Dari cara seseorang berbicara, kita bisa membaca banyak hal. Apa yang mereka takuti, apa yang mereka rindukan, apa yang mereka sembunyikan, bahkan apa yang mereka perjuangkan. Semua itu tidak bisa kita ketahui jika kita terlalu sibuk berbicara tentang diri kita sendiri. Dengan mendengarkan, kita belajar bahwa setiap orang membawa cerita. Dan ketika kita memberi ruang bagi cerita itu untuk keluar, kita bukan hanya menjadi pendengar, kita sedang menjadi bagian dari kehidupan mereka. Namun mendengarkan bukan berarti membiarkan orang lain mendominasi kita. Mendengarkan adalah soal keseimbangan, mengetahui kapan harus diam, kapan harus menanggapi, dan kapan harus berhenti.
Seperti yang diajarkan Stoikisme, hidup adalah seni untuk mengetahui apa yang ada dalam kendali kita. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang orang lain katakan, tetapi kita bisa mengendalikan cara kita merespons, termasuk dengan memilih untuk mendengarkan dengan penuh kesadaran. Pada akhirnya, kebiasaan untuk mendengarkan lebih banyak daripada berbicara bukan hanya membuat kita terlihat menarik di mata orang lain, tetapi juga membuat kita bertumbuh sebagai pribadi. Dari mendengarkan, kita belajar rendah hati. Dari mendengarkan, kita belajar sabar. Dari mendengarkan, kita belajar bahwa dunia ini lebih luas daripada isi kepala kita sendiri. Dan ironisnya, justru ketika kita berhenti berusaha untuk terlihat menarik, saat itulah daya tarik sejati kita muncul. Maka jika Anda ingin menjadi pribadi yang lebih disukai, lebih dihargai, dan lebih menarik secara sosial, mulailah dengan hal sederhana ini. Dengarkan lebih banyak. Biarkan orang lain merasa bahwa mereka memiliki ruang dalam percakapan bersama Anda. Karena dalam keheningan yang penuh perhatian, kita seringkali menemukan koneksi yang lebih dalam daripada 1000 kata yang kita ucapkan. Ketika kita berbicara tentang daya tarik sosial, seringkali pikiran kita langsung tertuju pada kata-kata. Kita berasumsi bahwa untuk disukai dan diterima, kita harus pandai merangkai kalimat, pintar menyampaikan ide, atau fasih dalam berbicara. Namun sesungguhnya, sebelum satu kata pun keluar dari mulut kita, tubuh kita sudah lebih dulu berbicara. Bahasa tubuh adalah bahasa pertama yang ditangkap orang lain, bahkan sebelum mereka mengenal siapa diri kita. Cara kita berdiri, cara kita menatap, cara kita menggerakkan tangan, bahkan cara kita menghela napas, semua itu adalah pesan yang terbaca oleh orang di sekitar. Dan inilah yang sering diabaikan. Bahasa tubuh yang tenang dan terbuka jauh lebih kuat, membentuk kesan daripada ribuan kata yang keluar dari bibir. Dalam Stoikisme, ketenangan adalah tanda jiwa yang terlatih. Epictetus pernah berkata, ketika sesuatu mengganggumu, bukan peristiwa itu yang mengganggu, melainkan penilaianmu terhadap peristiwa itu. Jika kita membawa kegelisahan batin ke dalam tubuh, ia akan terlihat dalam ekspresi wajah, dalam ketegangan bahu, dalam gerakan tangan yang gelisah. Sebaliknya, ketika batin kita dilatih untuk tenang, bahasa tubuh kita pun memancarkan kedamaian. Orang lain mungkin tidak mengerti mengapa, tapi mereka akan merasakannya. Seseorang dengan bahasa tubuh yang tenang tidak perlu berteriak untuk didengar. Kehadirannya saja sudah cukup membuat orang lain merasa aman. Seseorang dengan bahasa tubuh yang terbuka tidak perlu memaksa untuk disukai. Orang lain secara alami akan merasa nyaman berada di dekatnya, karena tubuhnya memberi sinyal penerimaan, bukan penolakan. Mari kita refleksikan. Pernahkah Anda bertemu seseorang yang sikapnya kaku, tangannya terlipat di dada, matanya jarang menatap, dan tubuhnya seakan membentuk tembok pertahanan? Tanpa mereka bicara sekalipun, kita sudah merasa ditolak. Ada jarak yang terbentuk, bukan karena kata-kata, tetapi karena bahasa tubuhnya menutup ruang. Sebaliknya, pernahkah Anda bertemu dengan seseorang yang tersenyum ringan, berdiri tegak tanpa arogan, menatap dengan lembut, dan gerakannya tidak tergesa? Kita merasa diterima, bahkan sebelum percakapan dimulai. Itulah kekuatan bahasa tubuh yang terbuka. Menarik secara sosial bukanlah tentang berusaha terlihat sempurna, melainkan tentang menghadirkan kenyamanan. Orang lebih tertarik pada mereka yang mampu membuat suasana terasa aman, dan salah satu kuncinya ada pada bahasa tubuh. Bahasa tubuh yang tenang dan terbuka seakan berkata, "Aku tidak mengancam, aku hadir untuk mendengarkan. Aku tidak lebih tinggi dari dirimu, tapi aku juga tidak merendahkan diriku sendiri." Dalam kehidupan sehari-hari, menjaga bahasa tubuh yang tenang bukanlah sesuatu yang muncul begitu saja. Ia adalah hasil dari latihan kesadaran. Misalnya, ketika berbicara dengan orang lain, kita melatih diri untuk tidak tergesa-gesa menggerakkan tangan, tidak gelisah memainkan sesuatu di tangan, tidak menunduk berlebihan, atau menutup tubuh dengan sikap defensif. Kita belajar untuk berdiri atau duduk dengan tegak, bukan untuk menunjukkan kekuasaan, tetapi untuk memancarkan stabilitas. Keterbukaan pun dilatih, mengangguk ketika mendengar, menatap dengan wajar tanpa berlebihan, menjaga senyum ringan, atau sesederhana menghadapkan tubuh kepada lawan bicara. Hal-hal kecil ini mengirimkan pesan besar, "Aku hadir untukmu."
Dan pesan inilah yang membuat orang lain merasa dihargai. Bahasa tubuh yang tenang dan terbuka juga melatih kita untuk menghadirkan keaslian. Kita tidak sedang memakai topeng, kita tidak sedang berpura-pura. Justru dengan sikap yang apa adanya, dengan tubuh yang tidak menyembunyikan kegelisahan, kita memperlihatkan kekuatan. Karena orang yang benar-benar kuat tidak perlu membangun tembok. Ia cukup berdiri apa adanya, dan orang lain akan merasa tenang berada di dekatnya. Stoikisme mengingatkan kita bahwa tubuh adalah cerminan dari pikiran. Jika pikiran kita kacau, tubuh kita akan sulit berbohong. Ketegangan batin akan tampak dalam gerak tubuh, meski kita berusaha menutupinya. Sebaliknya, jika pikiran kita terlatih untuk tenang, tubuh kita akan memancarkan ketenangan itu secara alami. Itulah mengapa melatih bahasa tubuh tidak bisa dipisahkan dari melatih pikiran. Tenang di luar lahir dari tenang di dalam. Pada akhirnya, menjaga bahasa tubuh yang tenang dan terbuka bukan hanya soal bagaimana kita dilihat oleh orang lain, tetapi juga bagaimana kita menghormati diri sendiri. Dengan tubuh yang tenang, kita menunjukkan bahwa kita tidak dikuasai oleh kegelisahan. Dengan tubuh yang terbuka, kita menunjukkan bahwa kita tidak takut dengan kehadiran orang lain. Dan inilah yang membuat kita tampak menarik secara sosial. Kita menghadirkan ruang, kita memancarkan ketulusan, dan kita menegaskan bahwa kita mampu hadir dengan penuh kendali. Dalam pergaulan sosial, ada satu kebiasaan yang sering kali menjadi pembeda antara orang yang dihormati dan orang yang dihindari. Cara mereka bereaksi terhadap situasi. Banyak dari kita terbiasa untuk segera menanggapi setiap hal yang terjadi, seolah-olah dunia menuntut respon instan dari kita. Padahal daya tarik sejati justru hadir ketika kita mampu mengendalikan diri. Ketika kita tidak terjebak dalam kebiasaan bereaksi berlebihan. Kita semua pernah melihat seseorang yang mudah marah hanya karena hal kecil, tersinggung berlebihan karena komentar ringan, atau menunjukkan kepanikan luar biasa pada situasi yang sebenarnya tidak terlalu genting. Apa yang terjadi? Orang di sekitarnya merasa lelah. Mereka merasa seolah sedang berjalan di atas lantai kaca yang mudah pecah, takut setiap ucapan bisa memicu ledakan. Orang seperti ini bukan hanya kehilangan respek, tetapi juga kehilangan ketenangan batin mereka sendiri. Stoikisme mengajarkan sebuah prinsip sederhana namun mendalam. Bukan peristiwa yang mengganggu kita, melainkan penilaian kita terhadap peristiwa itu. Epictetus mengingatkan bahwa ketika sesuatu terjadi, hal itu sebenarnya netral. Baik atau buruknya, menyenangkan atau menyakitkan, seringkali lahir dari cara kita menilainya. Jika kita membiarkan diri kita larut dalam penilaian yang berlebihan, kita akan terjebak dalam reaksi yang juga berlebihan. Mari kita ambil contoh sederhana. Ketika seseorang mengkritik kita, ada dua kemungkinan reaksi. Yang pertama, kita tersinggung, marah, lalu menyerang balik. Akibatnya, hubungan rusak dan energi habis untuk sesuatu yang sebenarnya tidak perlu. Yang kedua, kita menahan diri, mendengarkan, lalu menimbang dengan tenang. Apakah kritik itu benar atau tidak? Jika benar, kita belajar. Jika tidak benar, kita tidak perlu terbebani. Dengan sikap ini, kita menjaga martabat kita sendiri sekaligus menjaga hubungan dengan orang lain. Orang yang tidak bereaksi berlebihan memiliki satu keunggulan sosial. Mereka dipercaya. Mengapa? Karena orang lain merasa aman berada di dekat mereka. Tidak ada rasa takut bahwa ucapan kecil bisa berubah menjadi masalah besar. Tidak ada rasa khawatir bahwa kesalahan sepele akan diperlakukan seperti bencana. Sosok yang tenang dan terkontrol selalu memberi rasa stabilitas. Dan stabilitas inilah yang membuat mereka tampak menarik. Namun menahan diri dari reaksi berlebihan bukan berarti menekan emosi hingga kita menjadi dingin dan tak berperasaan. Tidak, justru sebaliknya. Ini adalah tentang menghadirkan kesadaran penuh sebelum merespons. Kita belajar untuk memberi jarak sejenak antara apa yang terjadi dan apa yang akan kita lakukan. Kita memberi ruang pada pikiran untuk menimbang, bukan sekadar mengikuti dorongan hati yang meledak-ledak. Marcus Aurelius dalam Meditations menulis bahwa ketika kita terguncang oleh sesuatu, sebenarnya bukan hal itu yang mengguncang kita, melainkan opini kita tentang hal itu. Jika opini itu kita kendalikan, maka tidak ada sesuatu pun yang bisa benar-benar menguasai kita. Inilah kunci agar kita tidak kehilangan diri sendiri
dalam reaksi berlebihan. Bayangkan dua orang yang menghadapi situasi sama, kehilangan barang kecil. Yang pertama marah, berteriak, menyalahkan orang di sekitarnya, membuat suasana menjadi tegang. Yang kedua menarik napas, menenangkan diri, lalu berkata, "Barang itu hilang, tapi aku masih punya hal-hal yang lebih penting." Siapa yang lebih menarik untuk kita dekati? Tentu saja orang kedua. Bukan karena ia tidak peduli, tetapi karena ia tahu membedakan hal besar dari hal kecil. Dalam pergaulan, sikap ini sangat penting. Tidak semua kata harus dibalas, tidak semua kesalahan harus diperbesar, tidak semua masalah harus dianggap bencana. Kadang yang kita perlukan hanyalah kemampuan untuk tersenyum dan berkata dalam hati, "Ini tidak sebanding dengan energiku." Dengan begitu, kita tidak hanya menjaga diri dari stres yang tidak perlu, tetapi juga menjaga citra kita sebagai pribadi yang matang. Kebiasaan untuk tidak bereaksi berlebihan adalah tanda kedewasaan. Ia menunjukkan bahwa kita mampu mengendalikan diri. Ia menunjukkan bahwa kita tidak mudah dikendalikan oleh orang lain, oleh komentar, atau oleh keadaan. Dan inilah salah satu ciri yang membuat seseorang tampak menarik secara sosial. Mereka tidak mudah goyah, tidak mudah terpancing, tidak mudah kehilangan keseimbangannya. Pada akhirnya, dunia sosial bukanlah tempat untuk membuktikan siapa yang paling keras, tetapi siapa yang paling tenang. Orang yang bereaksi berlebihan mungkin sesaat terlihat kuat, tetapi cepat atau lambat, mereka akan lelah sendiri. Sementara orang yang mampu menahan diri, memilih respon dengan bijak, dan tidak terjebak dalam drama kecil akan selalu dihormati. Nah, di tengah kompleksitas interaksi sosial, kita sering mencari daya tarik melalui hal-hal besar, prestasi yang gemilang, penampilan yang sempurna, atau kemampuan berbicara yang menawan. Namun, banyak dari kita lupa bahwa kebiasaan paling sederhana yang hampir tidak memerlukan usaha besar, seringkali memiliki dampak paling dalam, senyum tulus dan sopan santun kecil. Dua hal ini, meski sederhana, adalah bahasa universal yang menembus batas budaya, usia, bahkan latar belakang. Senyum yang tulus bukan sekadar gerakan bibir. Ia adalah ekspresi batin yang muncul dari ketulusan. Senyum yang lahir dari keikhlasan, dari kepedulian, dan dari rasa nyaman terhadap diri sendiri, menyampaikan pesan tanpa kata. Aku hadir, aku menerima, aku bersahabat. Orang yang mampu tersenyum tulus memancarkan energi yang ringan, namun menenangkan. Mereka tidak berusaha memaksa orang lain menyukai mereka, karena daya tarik mereka lahir dari keaslian. Stoikisme mengajarkan pentingnya kesederhanaan dan keaslian. Marcus Aurelius menekankan bahwa kebajikan sederhana yang dilakukan tanpa pamrih adalah inti dari hidup yang baik. Senyum tulus dan sopan santun kecil adalah bentuk nyata dari ajaran ini. Ia bukan tentang memanipulasi orang lain agar menyukai kita, tetapi tentang mengekspresikan karakter yang matang, hati yang tenang, dan jiwa yang terbuka. Sopan santun kecil meski tampak sepele, memiliki kekuatan luar biasa. Mengucapkan terima kasih, menahan diri dari interupsi saat orang lain berbicara, membuka pintu untuk seseorang, atau sekadar menyapa dengan hangat adalah tanda perhatian dan penghargaan. Dalam dunia yang serba cepat, kebiasaan-kebiasaan kecil ini jarang dilakukan, dan justru karena jarang, mereka menjadi luar biasa. Orang akan mengingat mereka, bukan karena kemegahan, tetapi karena ketulusan. Bayangkan dua situasi. Di satu sisi, kita bertemu seseorang yang pintar, sukses, dan berpenampilan menarik, tetapi selalu kaku, jarang tersenyum, dan mengabaikan sopan santun sederhana. Di sisi lain, kita bertemu seseorang yang mungkin biasa saja secara materi atau penampilan, tetapi selalu menyapa dengan hangat, tersenyum tulus, dan memperlakukan orang lain dengan hormat. Siapa yang lebih kita ingat? Siapa yang lebih membuat kita ingin berada di dekatnya? Jawabannya hampir selalu orang kedua. Karena daya tarik sejati bukan sekadar tentang pencapaian atau tampilan, tetapi tentang bagaimana kita membuat orang lain merasa. Senyum tulus dan sopan santun kecil juga membentuk efek domino dalam interaksi sosial. Ketika kita tersenyum, orang lain cenderung membalas dengan senyum. Ketika kita bersikap sopan, orang lain akan menanggapi dengan sikap yang sama. Kita sedang menciptakan lingkungan yang hangat, aman, dan nyaman.
Inilah kebiasaan yang secara alami membuat kita lebih disukai dan lebih menarik. Namun perlu ditekankan, senyum dan sopan santun yang dibuat-buat atau dipaksakan tidak memiliki efek yang sama. Orang lain dapat merasakan ketidaktulusan, dan hal itu justru akan merusak citra kita. Kekuatan sesungguhnya terletak pada ketulusan hati. Oleh karena itu, latih diri untuk hadir sepenuhnya, menghargai orang di sekitar, dan mengekspresikan kebaikan melalui tindakan-tindakan kecil yang konsisten. Selain efek sosial, kebiasaan ini juga berdampak pada diri sendiri. Senyum tulus dan sikap sopan membantu kita menjaga ketenangan batin. Mereka melatih kesabaran, mengurangi stres, dan menumbuhkan rasa empati. Dalam setiap interaksi, kita tidak hanya memengaruhi orang lain, tetapi juga membentuk karakter kita sendiri. Stoikisme mengingatkan bahwa kebajikan lahir dari tindakan sehari-hari, bukan dari niat semata. Senyum dan sopan santun adalah bentuk kebajikan yang bisa kita latih setiap hari. Dengan demikian, jika Anda ingin menjadi pribadi yang menarik secara sosial, jangan remehkan hal-hal kecil. Senyum tulus dan sopan santun kecil bukan hanya membuat orang lain nyaman, tetapi juga memancarkan ketenangan dan kedewasaan batin. Mereka adalah tanda seseorang yang hadir dengan kesadaran, yang menghargai orang lain tanpa harus menuntut balasan, dan yang memahami bahwa daya tarik sejati lahir dari karakter, bukan sekadar penampilan atau kata-kata. Maka, mulailah dari hal paling sederhana, tersenyum dengan tulus, ucapkan kata-kata sopan, dan perhatikan hal-hal kecil di sekitar Anda. Seiring waktu, kebiasaan ini akan membentuk aura yang sulit dilupakan. Orang-orang akan merasa nyaman berada di dekat Anda, bukan karena Anda hebat, tetapi karena kehadiran Anda menenangkan dan tulus. Dan inilah kekuatan sesungguhnya dari daya tarik sosial. Ia lahir dari hati yang tenang, jiwa yang terbuka, dan tindakan-tindakan kecil yang konsisten. Dalam kehidupan sosial ada satu kebiasaan yang kerap terlupakan, padahal dampaknya sangat besar terhadap daya tarik seseorang. Menghargai waktu dan kehadiran orang lain. Waktu adalah sumber daya yang paling berharga, tidak bisa diperbanyak, dan tidak bisa diulang. Ketika kita belajar menghargai waktu orang lain, kita sesungguhnya menunjukkan rasa hormat yang mendalam, bukan hanya pada mereka, tetapi juga pada diri kita sendiri. Menghargai waktu orang lain berarti hadir tepat waktu. Ini adalah tanda bahwa kita menghormati komitmen dan menghargai kesibukan mereka. Ketika seseorang menunggu kita, sedikit saja keterlambatan tanpa alasan jelas dapat menimbulkan ketidaknyamanan, bahkan rasa tidak dihargai. Sebaliknya, dengan hadir tepat waktu, kita mengirim pesan tanpa kata, "Aku menghargai kamu, aku menghargai waktumu, aku serius berada di sini." Pesan sederhana ini seringkali lebih berkesan daripada 1000 kata motivasi atau pujian. Namun menghargai waktu bukan hanya soal ketepatan jam, ini juga soal kualitas kehadiran kita. Di era yang serba digital dan penuh gangguan, banyak orang hadir secara fisik, tetapi pikirannya melayang entah kemana, mengecek ponsel, memikirkan pekerjaan, atau sibuk merencanakan hal lain. Kehadiran seperti ini sebenarnya membuat orang lain merasa diabaikan. Daya tarik sosial muncul ketika kita benar-benar hadir, ketika perhatian kita utuh pada orang yang sedang berbicara, ketika kita mendengarkan tanpa terganggu oleh hal-hal lain. Stoikisme mengajarkan pentingnya kesadaran penuh, mindfulness. Hadir sepenuhnya dalam setiap momen. Marcus Aurelius menulis bahwa kita sebaiknya menaruh hati kita pada apa yang sedang kita lakukan, bukan pada hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan. Dalam konteks hubungan sosial, menghargai waktu dan kehadiran orang lain adalah wujud nyata dari prinsip ini. Kita tidak bisa menambah waktu mereka, tetapi kita bisa memilih bagaimana menggunakan waktu yang ada bersama mereka dengan penuh kesadaran. Selain itu, menghargai kehadiran orang lain juga berarti memberi mereka ruang untuk bersuara, mengakui kontribusi mereka, dan menghormati eksistensi mereka. Ketika kita menyingkirkan ego, ketika kita tidak terburu-buru ingin menjadi pusat perhatian, orang lain merasa diperhatikan dan diterima. Mereka merasa bahwa waktu yang mereka habiskan bersama kita berarti, dan rasa dihargai inilah yang secara alami membuat kita lebih menarik secara sosial.
Orang yang menghargai waktu dan kehadiran orang lain juga menumbuhkan lingkungan yang produktif dan harmonis. Mereka bukan hanya menghormati orang lain, tetapi juga menegaskan karakter mereka sendiri. Dalam setiap pertemuan, setiap percakapan, dan setiap interaksi, mereka memperlihatkan kedewasaan batin. Tidak terburu-buru, tidak tergesa, tetapi hadir dengan fokus dan ketenangan. Ini adalah kualitas yang jarang ditemui, dan justru karena jarang, ia menjadi daya tarik yang kuat. Bayangkan dua situasi. Yang pertama, Anda bertemu seseorang yang sering terlambat, jarang mendengarkan, dan pikirannya selalu terpecah. Percakapan terasa melelahkan, dan Anda meninggalkan pertemuan itu tanpa kesan positif. Yang kedua, Anda bertemu seseorang yang hadir tepat waktu, memberikan perhatian penuh, dan menghormati opini Anda. Percakapan terasa nyaman, ringan, dan memuaskan. Siapa yang lebih membuat Anda ingin berinteraksi lagi? Tentunya orang kedua. Menghargai waktu dan kehadiran orang lain juga berimplikasi pada hubungan yang lebih dalam. Ketika kita konsisten menghargai orang lain, kepercayaan terbentuk. Orang merasa bahwa mereka bisa mengandalkan kita, bahwa interaksi dengan kita tidak akan sia-sia, dan bahwa kita menghormati mereka sebagai individu. Kepercayaan adalah fondasi dari hubungan yang sehat, dan orang yang membangun kepercayaan melalui kebiasaan sederhana ini akan selalu dikenang dengan baik. Kebiasaan menghargai waktu dan kehadiran juga membentuk karakter kita. Kita belajar disiplin, sabar, dan peka terhadap orang lain. Kita belajar bahwa hubungan sosial bukan hanya soal apa yang kita dapatkan, tetapi juga soal apa yang kita berikan. Waktu, perhatian, dan penghargaan. Ini adalah investasi sosial yang tidak ternilai, karena efeknya tidak hanya dirasakan orang lain, tetapi juga memperkuat kualitas diri kita sendiri. Maka jika Anda ingin menjadi pribadi yang menarik secara sosial, mulailah dengan menghargai waktu dan kehadiran orang lain. Hadir tepat waktu, beri perhatian penuh, dengarkan dengan sungguh-sungguh, dan hormati eksistensi mereka. Dengan kebiasaan sederhana ini, Anda bukan hanya meningkatkan daya tarik sosial, tetapi juga menumbuhkan kedewasaan batin, membangun kepercayaan, dan menciptakan hubungan yang bermakna. Karena pada akhirnya, orang akan mengingat bagaimana Anda membuat mereka merasa, bukan sekadar apa yang Anda katakan atau lakukan, tetapi bagaimana Anda menghargai mereka di setiap momen yang Anda bagi bersama. Dalam interaksi sosial, kata-kata kita adalah jembatan yang menghubungkan pikiran dan perasaan kita dengan orang lain. Namun seringkali, jembatan itu menjadi rapuh karena kita berbicara tanpa kejelasan atau tanpa ketulusan. Seseorang mungkin tampak pandai berbicara, tetapi jika kata-katanya tidak jelas atau tidak tulus, orang lain akan sulit terhubung, bahkan bisa merasa terganggu atau kecewa. Daya tarik sosial sesungguhnya banyak ditentukan oleh kemampuan kita berbicara dengan jelas dan tulus. Kejelasan berarti mampu menyampaikan ide atau perasaan tanpa membingungkan pendengar. Dalam banyak percakapan, orang sering tergesa-gesa berbicara, menumpuk kata-kata yang tidak perlu, atau berputar-putar tanpa inti yang jelas. Hal ini tidak hanya melelahkan lawan bicara, tetapi juga membuat pesan kita kehilangan kekuatan. Kejelasan bukan sekadar struktur bahasa, tetapi juga mencerminkan ketertiban pikiran. Seperti filsuf Stoik Seneca mengingatkan, tidak ada yang lebih berharga daripada kemampuan berbicara dengan teratur dan masuk akal. Ketika pikiran tertata, kata-kata pun mengikuti, dan orang lain akan lebih mudah memahami kita. Ketulusan adalah aspek kedua yang tak kalah penting. Kata-kata yang tulus lahir dari niat yang jujur, bukan dari keinginan untuk terlihat hebat, memenangkan percakapan, atau memanipulasi orang lain. Seseorang yang berbicara dengan tulus memancarkan keaslian, dan orang lain bisa merasakannya. Ketulusan menarik karena ia menciptakan rasa aman. Lawan bicara tahu bahwa yang mereka dengar adalah apa yang benar-benar kita pikirkan, bukan sekadar topeng atau kepura-puraan. Bayangkan dua orang yang menyampaikan pesan yang sama. Yang pertama berbicara dengan panjang lebar, menggunakan kata-kata yang terdengar indah, tetapi niatnya hanya untuk menunjukkan kepintaran. Yang kedua berbicara dengan sederhana, jelas, dan jujur, mengekspresikan perasaan atau fakta apa adanya. Siapa yang lebih meninggalkan kesan mendalam?
biasanya orang kedua. Bukan karena mereka lebih pandai, tetapi karena ketulusan menyentuh hati. Berbicara dengan kejelasan dan ketulusan juga mencerminkan kedewasaan emosional. Ia menunjukkan bahwa kita mampu mengendalikan ego dan tidak terburu-buru untuk menonjolkan diri. Kita berbicara bukan untuk menaklukkan lawan bicara, tetapi untuk membangun koneksi. Inilah yang membuat orang merasa nyaman dan tertarik, karena percakapan bukan lagi arena kompetisi, tetapi ruang untuk saling memahami. Selain itu, kebiasaan berbicara dengan jelas dan tulus membantu membentuk reputasi kita. Orang akan mengingat kita bukan karena banyak bicara atau kata-kata indah yang kita ucapkan, tetapi karena setiap kata yang keluar dari mulut kita memiliki bobot, niat yang jujur, dan mudah dipahami. Kata-kata menjadi cerminan karakter kita, dan karakter inilah yang secara alami membuat seseorang menarik secara sosial. Stoikisme mengajarkan kita untuk menahan diri dari kata-kata yang sia-sia atau dipenuhi emosi negatif. Epictetus menekankan bahwa kata-kata yang diucapkan tanpa kendali atau pertimbangan seringkali menimbulkan masalah, bukan solusi. Dengan berbicara dengan kejelasan dan ketulusan, kita bukan hanya menyampaikan pesan, tetapi juga menjaga keharmonisan interaksi, membangun kepercayaan, dan memancarkan ketenangan. Berbicara dengan kejelasan dan ketulusan juga berarti mampu mendengarkan diri sendiri. Sebelum kata-kata keluar, kita menanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar? Apakah ini penting? Apakah ini bermanfaat? Dengan pertanyaan sederhana ini, setiap kalimat yang kita ucapkan menjadi lebih bernilai. Kita berbicara bukan untuk sekadar mengisi ruang hampa, tetapi untuk memberikan arti. Pada akhirnya, kemampuan berbicara dengan jelas dan tulus adalah salah satu kebiasaan yang membuat seseorang menarik secara sosial. Orang-orang merasa nyaman, dihargai, dan terhubung ketika kita berbicara dengan cara ini. Ia adalah seni sederhana yang memerlukan latihan, kesadaran, dan niat untuk selalu hadir sepenuhnya dalam setiap percakapan. Kata-kata kita, jika disampaikan dengan jernih dan tulus, akan meninggalkan jejak yang lebih kuat daripada penampilan, status, atau kecerdasan verbal semata. Maka mulailah melatih kebiasaan ini setiap hari, berpikir sebelum berbicara, menyusun kata dengan jelas, dan mengekspresikan apa yang benar-benar kita maksud dengan ketulusan. Dari sini, daya tarik sosial bukan lagi sesuatu yang dicari, tetapi muncul secara alami, karena orang lain merasakan kedewasaan, keaslian, dan ketenangan yang terpancar dari setiap kata yang kita ucapkan. Dalam interaksi sosial, ada satu kebiasaan yang sering menjadi penghalang terbesar bagi daya tarik sejati. Ketidakmampuan mengendalikan ego dan kecenderungan membandingkan diri dengan orang lain. Ego yang tidak terkendali sering membuat kita merasa perlu selalu menonjol, selalu benar, atau selalu membuktikan diri. Sedangkan kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain menimbulkan kecemburuan, rasa tidak cukup, dan ketidakpuasan yang terus-menerus. Kedua hal ini, meski tampak wajar, justru menurunkan daya tarik sosial dan merusak ketenangan batin kita. Orang yang menarik secara sosial bukanlah mereka yang selalu menjadi pusat perhatian, tetapi mereka yang memiliki keseimbangan batin. Mereka tidak perlu menonjolkan diri karena mereka nyaman dengan siapa diri mereka. Mereka tidak membandingkan diri dengan orang lain karena mereka memahami bahwa setiap individu unik dengan perjalanan, kemampuan, dan tantangan masing-masing. Dalam hal ini, stoikisme memberikan panduan yang jelas. Fokuslah pada apa yang ada dalam kendali kita, pikiran, tindakan, dan karakter, bukan pada apa yang dimiliki atau dicapai orang lain. Mengendalikan ego berarti mampu menahan dorongan untuk membela diri secara berlebihan, untuk mengumbar pencapaian, atau untuk menunjukkan keunggulan dalam setiap situasi. Ego yang terlalu dominan membuat kita sulit diterima, karena orang lain merasa bahwa mereka harus bersaing dengan kita hanya untuk mendapatkan pengakuan atau rasa nyaman. Sebaliknya, ketika ego terkendali, kita mampu hadir dengan rendah hati, mendengar dengan tulus, dan berbicara tanpa rasa takut akan kehilangan citra. Ketenangan inilah yang secara alami memancarkan daya tarik. Membandingkan diri dengan orang lain juga merupakan jebakan yang umum. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat keberhasilan orang lain, kekayaan, penampilan, atau kepintaran mereka.
dan tiba-tiba merasa tidak cukup. Padahal setiap orang memiliki jalannya sendiri. Marcus Aurelius mengingatkan kita bahwa tidak ada gunanya iri dengan apa yang dimiliki orang lain, karena hal itu berada di luar kendali kita. Bandingkan diri dengan diri sendiri, bukan dengan orang lain. Pertumbuhan dan peningkatan pribadi jauh lebih berharga daripada pengakuan eksternal. Ketika kita mampu mengendalikan ego dan berhenti membandingkan diri, kita menciptakan ruang bagi hubungan sosial yang sehat. Orang merasa nyaman berada di dekat kita karena mereka tidak dibebani persaingan atau ketegangan. Kita hadir dengan ketenangan, mampu menghargai pencapaian orang lain tanpa merasa terancam, dan mampu menerima diri sendiri dengan segala kelebihan dan kekurangan. Inilah daya tarik yang bersifat abadi, tidak dibuat-buat, tidak tergantung pada opini orang lain, tetapi lahir dari karakter yang kuat dan stabil. Stoikisme menekankan bahwa kontrol diri adalah inti kebajikan. Epictetus menulis bahwa kita harus menahan diri dari hal-hal yang membuat kita kehilangan kendali batin. Ego yang tidak terkendali adalah bentuk kehilangan kendali itu sendiri. Ia menutup kemampuan kita untuk berempati, untuk hadir sepenuhnya, dan untuk membangun hubungan yang tulus. Sebaliknya, ego yang terkendali memungkinkan kita tetap tenang di tengah pujian atau kritik, tetap bijak di tengah keberhasilan atau kegagalan, dan tetap menarik di mata orang lain karena kita tidak tergantung pada validasi eksternal. Selain dampak sosial, mengendalikan ego, dan berhenti membandingkan diri juga berdampak pada pertumbuhan pribadi. Kita menjadi lebih fokus pada pengembangan diri, lebih sabar dalam menghadapi tantangan, dan lebih rendah hati dalam setiap interaksi. Kita belajar bahwa nilai kita tidak diukur dari apa yang dimiliki orang lain, tetapi dari kemampuan kita untuk tetap konsisten, bijak, dan tulus dalam setiap tindakan. Bayangkan dua orang dalam pertemuan sosial. Yang pertama selalu ingin menunjukkan keunggulan, menonjolkan prestasi, dan menilai orang lain berdasarkan standar mereka sendiri. Yang kedua hadir dengan tenang, mendengarkan, menghargai kontribusi orang lain, dan tidak merasa perlu bersaing. Siapa yang lebih membuat orang lain ingin dekat? Jelas orang kedua. Karena ketenangan dan keaslian selalu lebih menarik daripada egosentrisme dan kepura-puraan. Maka jika Anda ingin menjadi pribadi yang menarik secara sosial, mulailah dengan melatih kebiasaan ini. Kendalikan ego, berhenti membandingkan diri, dan fokus pada pertumbuhan diri sendiri. Dengan cara ini, Anda tidak hanya membangun ketenangan batin dan karakter yang kuat, tetapi juga menciptakan aura yang secara alami membuat orang lain merasa nyaman, dihargai, dan tertarik. Karena pada akhirnya, daya tarik sosial yang sesungguhnya lahir dari siapa kita ketika tidak sedang mencoba terlihat lebih hebat daripada orang lain, melainkan ketika kita hadir dengan ketulusan, kesadaran, dan keseimbangan batin. Dalam kehidupan sosial, ada satu kualitas yang jarang disadari, tetapi memiliki pengaruh luar biasa terhadap daya tarik seseorang. Konsistensi dalam karakter. Banyak orang berusaha menunjukkan versi terbaik dari diri mereka ketika dilihat orang lain, tetapi ketika berada sendiri atau jauh dari pengawasan, mereka berperilaku berbeda. Inilah jebakan yang kerap merusak integritas dan menurunkan daya tarik sejati. Daya tarik sosial yang abadi lahir dari karakter yang konsisten, bukan sekadar citra yang dibangun untuk dilihat orang lain. Konsistensi dalam karakter berarti prinsip, nilai, dan sikap kita tetap sama, baik ketika dilihat orang banyak maupun saat berada sendirian. Seorang yang konsisten tidak bergantung pada opini orang lain untuk menentukan perilakunya. Mereka tidak berubah-ubah demi diterima, disukai, atau dipuji. Integritas ini, meskipun sederhana, memancarkan kekuatan yang jarang dimiliki oleh orang-orang yang terlalu fokus pada citra semata. Stoikisme menekankan pentingnya hidup selaras dengan kebajikan dan prinsip, bukan dengan opini publik. Marcus Aurelius menulis, "Jadilah seperti batu yang berdiri tegak di arus sungai. Ia tetap pada posisinya meski air terus mengalir." Karakter yang konsisten seperti batu itu. Ia tidak tergoyahkan oleh pujian, kritik, atau tekanan sosial. Orang lain merasakannya, meskipun mereka tidak dapat selalu menjelaskannya. Ada rasa hormat alami yang muncul terhadap mereka yang teguh dan stabil dalam nilai dan tindakan. Konsistensi dalam karakter juga berkaitan erat dengan kepercayaan.
Orang yang sering berubah sikap atau menyesuaikan diri hanya untuk diterima oleh lingkungan cenderung sulit dipercaya. Sementara mereka yang konsisten, yang setiap kata, setiap tindakan, dan setiap keputusan mencerminkan nilai yang sama, menumbuhkan rasa aman di sekitar mereka. Orang tahu apa yang diharapkan, dan itu menciptakan rasa nyaman dan stabil dalam hubungan sosial. Bayangkan seseorang yang di depan teman-temannya selalu tampil hangat dan ramah, tetapi ketika tidak ada yang melihat, bersikap kasar atau egois. Orang lain akan cepat merasakan ketidaksesuaian ini. Sebaliknya, seseorang yang tetap sopan, jujur dan menghargai orang lain, baik di depan orang banyak maupun sendirian, akan meninggalkan kesan yang mendalam. Konsistensi ini bukan tentang penampilan, tetapi tentang keaslian yang membuat orang ingin dekat dan percaya. Selain membangun kepercayaan, konsistensi karakter juga mempengaruhi cara kita melihat diri sendiri. Ketika tindakan kita selaras dengan nilai dan prinsip, kita merasa tenang, tidak terganggu oleh rasa bersalah atau ketakutan akan ketahuan. Kita tidak perlu menyembunyikan diri atau memanipulasi citra. Dengan demikian, konsistensi karakter adalah fondasi ketenangan batin, dan ketenangan batin adalah daya tarik yang paling alami dan kuat. Orang yang konsisten dalam karakter juga lebih mudah mengendalikan emosi dan reaksi. Mereka tidak mudah terpancing oleh opini negatif atau situasi yang tidak menyenangkan karena perilaku mereka tidak tergantung pada kondisi eksternal. Seperti yang diajarkan Epictetus, orang bijak mengontrol respon mereka terhadap dunia, bukan membiarkan dunia mengontrol mereka. Dengan karakter yang konsisten, kita mampu bertindak dengan bijak, bukan reaktif, dan ini selalu menarik di mata orang lain. Konsistensi dalam karakter juga mencerminkan keberanian. Berani menjadi diri sendiri di tengah tekanan sosial atau ekspektasi orang lain adalah tanda kekuatan batin. Orang yang konsisten menunjukkan bahwa mereka tidak mudah terombang-ambing oleh opini publik. Mereka memilih untuk tetap setia pada prinsip, meski itu berarti berbeda atau tidak populer. Keberanian seperti ini memancarkan aura yang membuat orang lain secara alami menghormati dan tertarik. Pada akhirnya, konsistensi dalam karakter bukan hanya soal penampilan luar atau perilaku di depan orang lain. Ia adalah manifestasi dari keselarasan antara nilai, pikiran, dan tindakan. Ia adalah fondasi dari kepercayaan, ketenangan, dan daya tarik yang sejati. Orang yang konsisten tidak perlu menonjol, karena keteguhan dan keaslian mereka cukup untuk menarik orang lain secara alami. Maka, jika Anda ingin membangun daya tarik sosial yang tahan lama, mulailah dari konsistensi karakter. Hidupkan prinsip dan nilai Anda setiap hari, baik ketika dilihat orang maupun ketika sendirian. Bersikaplah sama, tulus dan bijak, karena pada akhirnya, daya tarik sejati lahir dari integritas, bukan dari pencitraan semu. Orang akan menghormati Anda, mempercayai Anda, dan secara alami ingin berada di dekat Anda, karena karakter yang konsisten adalah magnet sosial yang tidak bisa ditiru, tetapi dapat dikembangkan melalui kesadaran dan latihan batin yang terus-menerus. Setiap kebiasaan kecil yang kita latih, mendengar lebih dari bicara, menjaga bahasa tubuh yang tenang, tidak bereaksi berlebihan, tersenyum tulus, menghargai waktu orang lain, berbicara dengan kejelasan dan ketulusan, mengendalikan ego, hingga konsisten dalam karakter, adalah fondasi untuk menjadi pribadi yang lebih menarik secara sosial. Daya tarik sejati bukan tentang penampilan atau status, tetapi tentang integritas, ketenangan, dan kesadaran yang terpancar dari setiap tindakan kita. Di Arah Baru, kami menghadirkan refleksi, filosofi, dan panduan praktis yang membantu Anda membentuk kebiasaan-kebiasaan ini dalam kehidupan sehari-hari. Setiap video adalah undangan untuk introspeksi, untuk hadir dengan lebih sadar, dan untuk membangun hubungan yang tulus dengan orang di sekitar Anda. Jika Anda ingin mengembangkan diri, menumbuhkan ketenangan batin, dan belajar memancarkan daya tarik yang abadi, tetaplah bersama kami. Subscribe, temukan inspirasi, dan izinkan Arah Baru menjadi teman perjalanan Anda menuju versi terbaik diri sendiri.